Di ujung jalan raya yang sepi, di pinggiran Jakarta, berdiri sebuah rumah kontrakan 2 lantai dengan tembok cat putih yang sudah mulai mengelupas dan atap genteng yang sebagian berwarna kecoklatan akibat jamur. Pintu utama, kayu, jati tua selalu sedikit terbuka. Seolah-olah rumah itu sedang mengundang siapa saja yang lewat untuk masuk. Tidak ada papan nama kontrakan di depan pintu, hanya sebuah plang kecil bertuliskan kosong yang sudah robek di salah satu ujungnya. Rina baru saja pindah dari Bandung untuk bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Kuningan. Setelah berkeliling mencari tempat tinggal selama seminggu, dia akhirnya menemukan rumah kontrakan ini dengan harga yang sangat terjangkau. Pemilik rumah, Bu Siti, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun dengan rambut putih yang selalu disusun rapi, hanya berkata satu kalimat saat menyerahkan kunci. "Jangan pernah membuka pintu kamar di pojok kanan lantai 2, ya nak. Dan jika kamu mendengar suara menangis di malam hari, jangan pernah mencari dari mana suara itu datang." Rina mengangguk dengan tersenyum. Mengira itu hanya omongan nenek-nenek untuk menjaga keamanan, atau mungkin kamar itu menyimpan barang berharga pemilik. Ruang kamarnya sendiri berada di lantai 1, dekat dengan ruang tamu yang kosong dan dapur kecil yang cukup untuk digunakan. Saat memasang barangnya, dia merasa ada pandangan yang mengawasinya dari arah lantai 2. Tapi setiap kali dia melihat ke atas, tidak ada seorang pun yang terlihat. Jam 00.15 malam. Rina terbangun karena suara tangisan lembut yang terdengar dari arah atas. Suaranya seperti suara anak kecil yang kesakitan. Kadang terdengar jelas, kadang hilang, seperti tertutup oleh sesuatu. Ingat dengan pesan Bu Siti, dia mencoba menutup telinganya dan kembali tidur. Tapi suara itu semakin keras dan seolah-olah semakin mendekat ke kamarnya. Akhirnya, rasa penasaran menguasainya. Dia bangkit dari tempat tidur, mengambil senter kecil di meja sisi tempat tidur, dan perlahan-lahan naik tangga menuju lantai 2. Tangga kayu berderit setiap kali dipijak, membuat suara tangisan itu tiba-tiba hilang. Di lantai 2, hanya ada 3 kamar, dengan pintu yang sama-sama tertutup rapat. Kamar yang dilarang Bu Siti berada di pojok paling kanan. Pintu kayunya bahkan lebih tua dari pintu lainnya, dengan ukiran bunga yang sudah hampir tidak terbaca bentuknya. Saat Rina hendak berbalik untuk kembali ke kamarnya, dia melihat bayangan kecil yang berlari cepat melewati koridor di depan matanya. Dia menyalakan senter. Tapi koridor kosong bersih. Hanya ada sehelai kain putih yang terbentang di lantai, seperti sesuatu yang baru saja jatuh dari tubuh seseorang. Keesokan paginya, Rina bertemu dengan seorang wanita muda yang sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Wanita itu mengenakan baju tidur putih sederhana dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga pinggang. "Halo Kak, nama saya Lina. Saya juga ngontrak di sini. Kamar saya di lantai 2. Ujarnya dengan senyum lembut. Rina merasa senang punya teman sebaya di rumah kontrakan yang sepi itu. Mereka berbincang sebentar sebelum Rina harus pergi bekerja. Saat pulang sore, Rina membawa makanan untuk berbagi dengan Lina, tapi tidak menemukan wanita itu dimanapun. Dia bertanya kepada Bu Siti tentang Lina, tapi wajah Bu Siti menjadi pucat dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak ada pengontrak yang bernama Lina di sini, Nak. Sudah bertahun-tahun tidak ada anak muda yang tinggal di lantai 2. Ketakutan mulai meresap di hati Rina saat malam tiba. Dia memutuskan untuk mengecek kamar di lantai 2 yang dilarang itu. Dengan hati-hati, dia memutar pegangan pintu yang berkarat. Pintu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan angin dingin yang membawa bau tanah basah dan bunga mati. Di dalam kamar, kondisi sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada barang apapun, hanya sebuah kasur lantai yang sudah lapuk dan sebuah meja kecil dengan foto hitam putih di atasnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan wajah yang sangat mirip dengan Lina yang dia temui tadi pagi, berdiri bersama seorang pria dan anak kecil. Di sebelah foto ada sebuah surat yang tertulis dengan tulisan tangan yang goyah. "Aku dan anakku ditelantarkan di sini. Dia sakit parah, tapi tidak ada yang mau membantu. Sekarang kami menunggu dia yang telah menyakiti kami
untuk kembali. Setiap malam, kami menangis menunggu dia. Rina ingin segera keluar dari kamar itu, tapi pintu sudah tertutup rapat dengan sendirinya. Suara tangisan anak kecil kembali terdengar, kali ini sangat dekat di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang anak kecil dengan wajah yang tidak jelas. Karena darah yang mengalir dari matanya, berdiri di depan kasur lantai. Di sebelahnya berdiri Lina, tapi wajahnya sudah tidak lagi cantik dan lembut. Kulitnya membusuk, mata kosong, dan bibirnya terbuka lebar sambil mengeluarkan suara mengerikan. Kamu sudah melihat rahasianya. Sekarang kamu tidak bisa pergi lagi, ucap Lina dengan suara yang bergema di kamar kosong itu. Rina berteriak dan mencoba membuka pintu dengan segala kekuatan. Tapi pintu tidak mau terbuka. Saat bayangan Lina dan anak itu semakin mendekat, dia mendengar suara pintu utama rumah kontrakan terbuka dan suara Bu Siti berteriak ke Rina, "Cepat keluar dari sana." Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Bu Siti menarik Rina keluar dengan kuat. Mereka berlari ke bawah tangga dan keluar dari rumah kontrakan, menutup pintu utama dengan keras. Di dalam rumah, suara tangisan dan teriakan mengerikan terdengar semakin keras, seolah-olah marah karena rahasianya telah terbongkar. Keesokan paginya, Rina segera mengurus proses keluar dari kontrakan itu. Bu Siti akhirnya memberitahu seluruh cerita. Kamar di lantai 2 dulunya ditempati oleh seorang wanita bernama Lina dan anaknya. Suaminya yang bekerja di luar kota telah meninggalkan mereka dengan hutang besar. Lina tidak punya uang untuk mengobati anaknya yang sakit. Dan akhirnya anaknya meninggal di dalam kamar itu. Tak lama setelahnya, Lina juga ditemukan tidak bernyawa di kamar yang sama. Sejak itu, sering ada yang melihat bayangan mereka dan mendengar suara tangisan di malam hari. Saya tidak pernah mau menyewakan kamar itu lagi, karena saya tahu mereka masih menunggu di sana, ujar Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Rina akhirnya menemukan tempat tinggal baru di kawasan yang lebih ramai. Namun, hingga sekarang, setiap kali dia melihat rumah kontrakan tua dengan pintu sedikit terbuka, dia selalu ingat pada Lina dan anaknya dan bertanya-tanya kepada beberapa orang yang pernah bertemu dengan Lina. Teman baru yang tidak sebenarnya ada di sana. Rina sudah tinggal di apartemen baru di kawasan Tebet, jauh dari rumah kontrakan yang mengerikan itu. Kerjaannya berjalan lancar dan dia mulai merasa lebih tenang. Namun, setiap malam, dia selalu melihat mimpi yang sama. Dia berdiri di koridor lantai 2 rumah kontrakan itu, dan pintu kamar pojok kanan selalu terbuka sedikit, seolah mengundangnya untuk masuk kembali. Suatu hari, saat membersihkan barang-barang bekas dari kontrakan, dia menemukan sebuah bungkusan kecil yang tertinggal di balik lemari kamarnya. Bungkusan itu terbuat dari kain putih yang sama dengan yang dia lihat di lantai 2, dan di dalamnya ada sebuah kalung perak dengan liontin bentuk bunga mawar, serta sebuah buku harian yang kulitnya sudah menguning akibat usia. Rina membuka buku harian dengan hati-hati. Setiap halamannya ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, milik Lina sendiri. Tanggal 10 November, suamiku, Budi, bilang akan pergi kerja ke Surabaya selama sebulan. Dia berjanji akan mengirim uang setiap minggu untuk aku dan anakku Dika. Tanggal 25 November, uang belum datang. Dika mulai sakit, demam tinggi. Tapi aku tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Tanggal 5 Desember, saya bertemu Bu Siti, pemilik rumah. Saya meminta bantuan, tapi dia bilang tidak bisa membantu karena sudah banyak hutang yang belum saya bayarkan untuk sewa kamar. Tanggal 10 Desember, Dika tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Dia terus menangis dan memanggil ayahnya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis bersamanya. Tanggal 12 Desember, Dika telah pergi meninggalkanku. Aku duduk di sampingnya selama semalam, berharap dia akan bangun kembali. Budi masih belum datang atau mengirim kabar. Tanggal 15 Desember, saya melihat Budi di jalan raya dekat pasar. Dia sedang bersama seorang wanita lain dan anak kecil baru. Saat dia melihatku,
Dia berlari pergi dan tidak mau mengakuinya. Aku tahu sekarang, dia telah meninggalkanku dan Dika selamanya. Di halaman terakhir buku harian, ada sebuah catatan tambahan yang ditulis dengan tulisan yang lebih goyah. Aku tidak bisa pergi meninggalkan rumah ini. Aku akan menunggu di sini sampai Budi kembali dan mengakui kesalahannya. Aku dan Dika akan menunggu selamanya. Malam itu, setelah membaca buku harian, Rina merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Dia berbalik dan melihat sosok wanita mengenakan baju putih berdiri di sudut kamar apartemennya. Itu adalah Lina. Tapi kali ini wajahnya tidak lagi mengerikan, melainkan penuh dengan kesedihan. Aku tidak ingin menyakiti kamu, Rina, ucap Lina dengan suara lembut. Aku hanya perlu seseorang yang mau mendengar cerita kami. Budi akan kembali ke Jakarta besok. Dia akan datang ke rumah kontrakan itu untuk mengambil barang. Barangnya yang tertinggal, aku hanya ingin dia tahu bahwa aku dan Dika tidak pernah berhenti mencintainya. Rina tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa bahwa Lina bukanlah makhluk jahat, hanya seorang ibu yang terluka dan ingin keadilan untuk dirinya dan anaknya. Keesokan paginya, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan itu. Ketika dia tiba, pintu utama terbuka lebar dan dia melihat seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah canggung sedang berdiri di ruang tamu. Pria itu adalah Budi, suami Lina yang telah menghilang bertahun. Aku datang untuk mengambil beberapa barang lama yang mungkin masih ada di sini, ucap Budi dengan suara pelan. Saya telah merasa bersalah selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa kembali karena takut harus menghadapi apa yang telah saya lakukan. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari lantai 2. Budi melihat ke atas dengan wajah penuh ketakutan. Dia mengenali suara itu. Suara anaknya sendiri, Dika. Lalu, sosok Lina muncul di atas tangga dengan Dika yang sedang digendong di tangannya. Wajah Lina penuh dengan air mata, tapi juga dengan harapan. Budi, kamu akhirnya datang, ucap Lina dengan suara yang bergema di seluruh rumah. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami tidak pernah menyalahkanmu. Hanya ingin kamu mengaku bahwa kami pernah ada di hidupmu. Budi menangis terisak-isak dan berlutut di lantai. Dia mengakui semua kesalahannya. Bagaimana dia telah berselingkuh dan meninggalkan Lina serta Dika karena takut akan tanggung jawab. Dia mengaku bahwa dia selalu merindukan mereka dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu mereka saat mereka membutuhkannya. Setelah Budi mengaku segalanya dan meminta maaf dengan tulus, cahaya lembut muncul di sekitar Lina dan Dika. Wajah mereka mulai tampak lebih tenang dan tubuh mereka perlahan-lahan memudar seperti kabut pagi. Terima kasih telah mendengarkan kami, Rina, ucap Lina terakhir kali sebelum hilang sepenuhnya. Sekarang kami bisa pergi dengan damai. Budi melihat Rina dengan mata penuh rasa syukur. Dia berjanji akan mengurus pemakaman ulang Lina dan Dika dengan baik, serta menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu wanita dan anak-anak yang membutuhkan di sekitar Jakarta. Beberapa hari kemudian, Bu Siti menghubungi Rina dan memberitahu bahwa rumah kontrakan itu tidak lagi ada yang mengganggu. Suara tangisan tidak terdengar lagi, dan rasa dingin yang selalu ada di lantai 2 telah hilang. Bu Siti berencana untuk merenovasi rumah dan menyewakannya lagi. Kali ini dengan harga terjangkau untuk pekerja muda yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal. Rina kembali mengunjungi rumah kontrakan itu beberapa bulan kemudian. Rumah itu sudah terlihat lebih baik. Temboknya dicat kembali dengan warna putih bersih, dan pelang kosong sudah diganti dengan kontrakan siap huni. Di depan pintu kamar pojok kanan, lantai 2, sekarang ada sebuah pot bunga mawar merah yang tumbuh dengan subur, seperti tanda bahwa Lina dan Dika telah menemukan kedamaian yang mereka cari.